Kali ini perusahaan tidak lagi mendapat relaksasi terkait pembayaran THR. Sebaliknya, perusahaan wajib membayar THR karyawan secara penuh dan tidak dicicil. Pengusaha wajib membayar tunjangan hari raya paling lambat 7 hari. Tunjangan hari raya atau THR bagi para pekerja atau buruh wajib dibayarkan paling lambat sepekan sebelum hari raya Idul Fitri. Selain ASN yang masih aktif, THR dan gaji ke-13 juga diberikan kepada pensiunan. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Selamat datang, salam setara. Untuk teman-teman Persatuan Buruh Channel, kita kembali lagi dalam podcast Obrak, Obrolan Rakyat. Saya Jumisi, saya adalah Ketua Bidang Politik Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia yang hari ini akan menjadi host dalam podcast kita kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tamu saya. Terlebih dahulu di samping saya ada Bunda Galita. Bunda Galita ini adalah Deputi Bidang Advokasi dan Hukum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Apa kabar Bunda? Puasa ya Bunda? Insya Allah. Ya, semoga sehat selalu Bunda. Bunda, kita hari ini akan ngobrolin seputar THR atau tunjangan hari raya. Sebagaimana kita tahu bahwa tunjangan hari raya adalah hak pekerja yang dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja untuk pekerja gitu. Dan ini adalah bulan puasa Bunda, masa-masanya buruh pekerja di seluruh Indonesia itu membicarakan soal THR. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol gitu Bunda. Sebaiknya nanti kita obrolannya lebih santai Bunda, dan ini akan nanti dipublis secara publik. Jadi ini akan menjadi wacana untuk kita bagaimana perspektif kita tentang THR itu ya Bunda ya. Bunda, sebetulnya terkait dengan THR ini, kira-kira kalau sekarang nih ekonominya kan mulai tumbuh nih Bunda. Menurut Bunda penerapan THR untuk tahun ini bagaimana Bunda? Iya, kalau dari kami sih berharap agar penerapan THR tidak ada lagi dengan sistem cicilan sebagaimana yang terjadi di tahun lalu. Gitu. Dan kita kaitkan dengan peraturan yang hari ini sudah dikeluarkan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja, bahwa memang THR harus dibayarkan secara penuh. Oke. Jadi kalau misalnya THR itu dibayarkan secara penuh, itu juga akan membantu teman-teman pekerja untuk memenuhi kebutuhannya Bunda. Biasanya kalau bulan puasa itu, wah rame, pada ke pasar Bunda, ada yang beli sembako dan lain-lain untuk mempersiapkan Idul Fitri. Jadi kita termasuk saya juga berharap nih teman-teman pekerja bisa menikmati THR itu dengan baik gitu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya loh Bunda. Benar nggak? Tahun sebelumnya itu agak rumit ya Bunda? Benar. Pertama rumit karena memang posisi THR mereka terimanya cicilan dan kemudian keterbatasan akibat adanya pandemi pada saat itu yang membuat teman-teman buruh banyak yang kehilangan arah. Ya. Ini THR ketika dicicil harus bagaimana atau harus ngadu ke siapa? Seperti itu. Nah, tapi Bunda, kalau misalnya ada nih pengusaha yang dia bilang saya tidak mampu bayar THR gitu, gimana nih tahun ini ada pengusaha misalnya yang bilang seperti itu? Bagaimana tuh Bunda? Menyikapinya teman-teman pekerja ini mesti bagaimana? Iya. Kalau berbicara mampu tidak mampu, tentunya dalam pandangan kami itu abstrak. Abstrak ya? Gitu. Yang nggak jelas. Gitu. Gimana ketidakmampuannya? Sementara hari ini kan mulai pulih nih ekonomi gitu. Nah kalau seandainya bicaranya, karena ada situasi pandemi itu kan, situasi pandemi baru terjadi
beberapa tahun lalu atau 2 tahun yang lalu lah. Ya, ya. Sementara keuntungan yang ditampilkan kumpulkan oleh pengusaha itu Sudah puluhan tahun. Ya, gitu. ya, Jadi ya. nggak masuk lah kalau seandainya bilang harus tahun ini lagi dicicil atau dibayar sebagian. Iya, jadi sebetulnya tahun ini itu harapannya ya THR bayar penuh gitu. Penuh. Jadi tidak lagi dicicil, tidak lagi ada anggapan bahwa THR itu jangan sampai nanti dibayarkan di kemudian hari gitu. Oke, Bunda, kan sebetulnya kalau sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bu Menteri Ida Fauzia, itu saya melihat sih lengkap ya tahun ini tuh ada disebut loh Bunda, PKWT, PKWTT, harian lepas, juga pekerja yang dia bekerja berdasarkan satuan hasil itu disebutkan Bunda. Nah menurut Bunda apakah mungkin sistem kerja yang fleksibel itu, apakah mungkin semua teman-teman dengan sistem kerja yang fleksibel itu bisa menerima THR itu Bunda? Sebenarnya sih mungkin atau tidak mungkin tergantung dari bagaimana kemudian ini terimplementasikan dan terkawal gitu. Bahwa sekian banyak peraturan yang dikeluarkan, faktanya masih tetap aja dilanggar oleh pihak pengusaha karena tadi tidak ada pengawalan terhadap implementasi dari regulasi yang dikeluarkan. Nah, ngomong-ngomong soal pengawalan Bunda, ini siapa yang seharusnya mengawal pelaksanaan kewajibannya itu kan pengawas seharusnya, pengawas tenaga kerja ini harus punya fungsi. Karena memang tupoksinya adalah mengawal, mengawasi, dan menegakkan aturan. Berarti itu tergantung yang ini ya, di kota-kota itu ya? Iya, di kota-kota bisa gitu. Dia kan di setiap kota kabupaten sudah ada sudinnya. Dan itu kemudian ada amanat juga untuk pembangunan posko di sana, posko pengaduan THR di sana. Oke, ya, betul. Nah, berikutnya Bunda, terkait dengan ini, soal nominal. Bunda, nominal ini kan dia menjadi perhitungan ya, tergantung upahnya gitu. Nah pertanyaan saya ke Bunda adalah kalau misalnya untuk buruh yang dia bekerja kurang dari 1 tahun itu dia hak THR-nya seperti apa? Ya. Jadi kalau 1 tahun dia berhak mendapatkan THR sebesar upah minimum provinsi minimalnya atau sebulan upah yang diterima kalau di atas UMP gitu. Sementara kalau yang kerjanya masih di bawah 1 tahun itu proporsional perhitungannya. Jadi 12 itu bisa dibagi dengan masa kerjanya dia. Oh gitu. Misalnya saya bekerja 3 bulan nih, berarti 3/12 kali upah 1 bulan. Nah upah 1 bulan itu dihitung dari mana Bunda? Tadi kalau UMP standarnya itu adalah UMP, tapi kalau seandainya ternyata ada pemberian upah yang lebih tinggi dari UMP, maka upah yang diterima itulah yang menjadi standar. Oh gitu. Jadi kalau misalnya upahnya yang dibayarkan itu di atas UMP, itu justru menjadi landasan perhitungan. Tentu saja THR yang diterima menjadi lebih besar ya. Oke, terima kasih Bunda. Jadi sebetulnya dalam pandangan saya ya, surat edaran Menaker yang terakhir itu kan cukup komprehensif gitu. Apakah menurut Bunda Galita itu juga membantu dalam proses pengawasan di lapangan, pelaksanaannya, apakah pengusaha nanti juga akan tunduk untuk melaksanakan itu? Apakah dengan adanya SE itu cukup membantu penerapan di lapangan? Menurut Bunda gimana? Seperti yang di awal saya sampaikan tadi bahwa apabila ada aturan yang dikeluarkan lalu diikuti dengan pengawalan dari pihak pemerintah dalam hal ini pengawas tenaga kerja tentunya, pasti ini akan terimplementasikan dengan baik. Dan memang cukup bagus hari ini Ibu Ida ketika mengeluarkan surat edaran dengan rigid seperti itu, akhirnya membuat buruh jadi tidak bertanya-tanya kalau saya harian lepas harus bagaimana, dapat apa enggak gitu. Tapi lagi-lagi pengusaha bisa tunduk apabila memang ada pengawalan super ketat dari pihak pemerintah selaku regulator. Tapi Bunda, 2 hari lalu ya, 3 hari lalu itu ada teman buruh mengadu Bunda. Saya di PHK, terus saya hak THR-nya seperti apa? Nah, kira-kira menurut Bunda dia berhak nggak atas THR? Dia ter-PHK sebelum H-7, kan kalau ketentuannya kan dibayarkan H-7. Tapi dia di PHK 2 hari lalu Bunda, di bulan puasa. Dia berhak atas THR itu apa tidak? Ya kalau kita mau merujuk kembali ke undang-undang, posisi 30 hari.
sebelum Lebaran itu masih berhak untuk mendapatkan Artinya THR. dia berhak atas THR ya. Ya, itu penting untuk menjadi catatan kita ya, bahwa sebetulnya teman-teman buruh apapun statusnya gitu, kalau dia ter-PHK hari ini baik karena habis kontrak ya Bunda atau apapun, tapi dia ter-PHK 30 hari menjelang, dia tetap menerima tunjangan hari raya. Nah, tadi kan sudah sempat disebutkan oleh Bunda terkait dengan posko pengaduan THR ya, dan itu juga arahan dari Ibu Ida Fauzia gitu. Menurut Bunda, sejauh ini keberadaan posko di kementerian sana itu efektif atau tidak? Terus penerapan di kota-kota itu bagaimana menurut Bunda Galita? Iya, kalau posko ini sebenarnya bukan arahan Ibu Ida, sudah sekian lama ada. Gitu, ya. Sebelum Ibu Ida Berganti menteri, berganti menteri pasti ada posko. ya selalu ada amanat untuk membangun posko pengaduan. Cuman sayangnya kita melihat kurang efektif karena prosedur penyelesaiannya yang cukup memakan waktu. Salah satu contoh di tahun yang lalu kita sempat mengajukan laporan pengaduan terkait dengan THR yang dicicil dan ternyata proses penyelesaiannya itu melalui tahapan mediasi gitu, sehingga udah 1 bulan lewat gitu baru keluar dalam bentuk anjuran juga. Lalu ketika pengusaha tidak menjalankan ya tidak ada apa-apa, namanya juga anjuran. Seperti itu. Nah ini yang kami garis bawahi sebagai satu tindakan yang salah sebenarnya. Kalau memang bicara posko artinya kan dibutuhkan gerak cepat gitu, action yang betul-betul prima gitu dari pihak pengawas. Bukan menyerahkan kemudian proses penyelesaiannya kepada proses mediasi layaknya orang di PHK. Artinya tunjangan hari raya ini menjadi tidak sesuai peruntukannya karena dibayarkan sudah lewat jauh lebarannya atau hari raya keagamaannya. Oke. Jadi bahkan berpotensi lebarannya udah lewat, buruhnya baru dapat THR gitu ya. Padahal yang dibutuhkan adalah pada saat menjelang hari H gitu ya untuk memenuhi kebutuhan. Masa utang dulu ya Bunda? Ya itulah teman-teman. Tapi kalau itu kayak dikembalikan dalam proses mediasi sebagaimana alur PHI, kemudian efektivitasnya itu jadi layak untuk kita pertanyakan. Terus kalau prosedurnya tidak ada gercep dari pengawasan, jadi efektivitasnya itu menjadi tidak kayak kurang bertaring gitu ya Bunda. Selain kurang bertaring, memang sanksinya juga yang sama sekali tidak ngefek. Kan kita kan berharap ada sanksi dalam rangka bukan untuk balas dendam, tapi bagaimana kemudian ada efek jerah yang timbul dari sanksi itu. Ternyata itu tidak juga terjadi, karena sanksinya administratif. Sanksinya sangat administratif ya. Bunda, ini kan sebetulnya kita sebagai serikat buruh ingin ya, ini menjadi peluang kita gitu, supaya teman-teman buruh yang dimanapun berada itu bisa mendapatkan THR gitu. Nah, pesan Bunda kepada teman-teman serikat-serikat buruh gitu, apa nih Bunda supaya penerapan THR ini bisa maksimal di lapangan dalam proses melakukan pengawalan? Ya kalau saya sih berharap di teman-teman serikat buruh bisa mengambil peran pertama untuk membuka posko juga, bukan menandingi posko yang ada, tapi kita membuka posko ini dalam rangka agar teman-teman yang kurang paham untuk jalur misalnya ke kementerian itu bisa kita bantu gitu, kita bantu salurkan aspirasinya. Difasilitasi. Difasilitasi. Jadi pertama pembangunan posko itu diharapkan bisa dilakukan oleh teman-teman serikat dimanapun berada gitu, dan kemudian yang kedua, kalaupun perlu, sebaiknya teman-teman pengurus serikat dan anggotanya itu melakukan semacam sidak ke perusahaan gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak lagi menunggu, tapi kita menjemput bola dalam posisi itu. Kita akan coba mencari tahu perusahaan-perusahaan mana aja yang misalnya terindikasi bakal nanti melenceng gitu atau tidak taat dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Ibu Menteri. Ya begitu teman-teman. Jadi sebetulnya ada upaya dari teman-teman serikat buruh juga untuk menjemput bola. Jadi teman-teman buruh tidak usah sungkan jika memang ada indikasi pengusaha di perusahaan teman-teman buruh itu ada indikasi tidak membayarkan THR. Misalnya dari sekarang belum ada pengumuman atau apapun, itu teman-teman bisa menghubungi serikat-serikat buruh dimanapun berada, karena serikat-serikat buruh juga akan membuka posko pengaduan THR. Begitu ya Bunda. Bunda, pertanyaan penutup. SK Trimurti adalah seorang perempuan yang menjadi Menteri Perburuhan pertama di Indonesia.
yang dulunya namanya Kementerian Perburuhan yang saat ini menjadi Kementerian Ketenagakerjaan. Sekarang kita punya Menteri Perempuan juga, Bunda. Nah, harapan Bunda terhadap Ibu Menteri yang sekarang seperti apa, Bunda? Ya, harapan saya terhadap keberadaan Ibu Menteri Ibu Ida tentu tidak beda dengan harapan saya terhadap Ibu Jumisi yang hari ini menjadi obor Marsina, gitu. Yang obornya nggak pernah padam tuh ya, membawa obor Marsina dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Lalu untuk Ibu Ida, saya berharap juga mudah-mudahan ke depan agar lebih bijaksana lagi, jangan sebentar-sebentar keluarin surat edaran, keluarin PP, Permenaker gitu. Biar jangan dibilang sebagai ahli penerbit surat edaran gitu. Karena jarang-jarang, biasanya menteri-menteri sebelumnya kan jarang juga mengeluarkan surat edaran. Baru Ibu Ida nih yang terlihat getol mengeluarkan surat edaran, dan yang harus digarisbawahi, kebanyakan surat edarannya itu nyakitin gitu. Nah, itu poinnya. Ya, harapannya Ibu Ida di tahun ini dan tahun-tahun ke depan akan lebih bijaksana lagi, akan lebih memperhatikan lagi aspirasi dari kaum buruh, khususnya perempuan. Oke. Terima kasih Bunda Galita. Teman-teman sekalian, jadi sebetulnya harapan kita punya Menteri Perempuan ya tentu saja harapannya banyak ya. Salah satunya seperti yang tadi Bunda Galita, bahwa sebetulnya kita membutuhkan seorang menteri yang lebih bijaksana, tidak banyak mengeluarkan surat edaran yang menyakiti hati dan perasaan teman-teman buruh di seluruh Indonesia, dan tentu saja kita berharap lebih partisipatif ya Bunda, supaya aspirasi dari teman-teman buruh itu juga tertampung dan kemudian direalisasikan dengan bentuk pengawasan kinerja, terutama kepada dinas-dinas yang ada di kota-kota di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu teman-teman podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bunda Galita, semoga sehat selalu dan tetap bersama kita dalam gerakan buruh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Sampai jumpa.